Nah, pas udah turun lift ini, si satpam ini, nggak lama, saya dengar bunyi pintu kaca. Ngek. Bunyi pintu kaca. Jadi pintu kaca itu, nih saya ngadep sini, ini di sebelah sini. Ngek. Pas saya lihat tuh bapak-bapak keluar. Kaget banget. Gue masih ada di lobby lobby lift. Jadi gue ngadep ke langit-langit gini. Itu perempuan lengket di atas. Waduh, lengket. Jadi pas ngeliatin begini, tatap-tatapan dia lengket begini. Dan pas dia lengket gini, lidahnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Official. Teman-teman, kali ini seperti biasa gue kedatangan narasumber yang cukup terkenal, yang akan menceritakan pengalamannya ketika dia melaksanakan training di sebuah perusahaan, di mana salah satu pesertanya itu ini sosok yang gaib. Gimana keseruannya? Kita tanyain langsung ke Bang Roland. Ya. Apa kabar Bang Roland? Ya. Baik ya Bang? Baik. Jadi Bang Roland ini dari mana nih rumah? Biasa Kemanggisan. Kemanggisan ya? Kesini nggak macet ya Bang? Lumayan sih, cuma karena hujan tadi. Hujan ya, kena hujan. Makasih Bang Roland nih udah nyempetin datang ke channel saya. Nih Bang Roland nih katanya kan ceritanya training tapi ketemu sosok gaib gitu ya Bang? Iya betul. Itu boleh dikasih spill dikit Bang? Ya, jadi waktu itu saya ikut training. Di hari pertama biasa kan orang di absen, semua pada tunjuk tangan, dia doang enggak. Makan siang juga gitu, di absen lagi, kok dia nggak tunjuk tangan. Sampai akhirnya di hari kedua begitu terus, saya penasaran. Pas saya ikutin, hilang. Oke teman-teman, sebelum mendengarkan cerita selengkapnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok saya, Ratna Wulan Official. Oke Bang Roland, bisa dimulai ceritanya? Ya. Oke, jadi itu di tahun 2001 ya. Jadi setahun sebelum anak saya lahir. Waktu itu saya ngelamar satu perusahaan. Gedung itu tepatnya di daerah Selipi, Jakarta Barat. Saya diterima dan keluar jadwal training. Training itu 3 hari. Nah, hari pertama saya datang, seperti biasa, kita dikumpulin satu ruangan. Dan semua pada nulis nama untuk di absen. Nah, pas kita duduk di ruangan itu, saya nggak naruh curiga ya, karena ini kondisi pagi, jam 8, yang saya lihat memang orang semua. Nah, pas di tengah sesi training, si trainer seperti biasa, dia ngabsen nih. Jadi dia ngabsen berdasarkan yang ditulis sama anak-anak dan berdasarkan data yang dia terima dari HRD. Nah, di saat dia absen, saya perhatiin semua pada tunjuk tangan. Ada satu bapak-bapak itu duduknya di depan, baris depan saya, tapi agak ke pojok kanan. Saya perhatiin nih, kok dia nggak tunjuk tangan gitu. Semua pada tunjuk tangan, tapi dia duduk sebelahnya dia orang. Udah, saya pikir, oh dia lupa kali gitu. Dah, menjelang makan siang seperti biasa, si trainer ngabsen lagi. Sama, dia nganjuk tangan nih. Nah, saya biarin. Pas makan siang di kantin, saya ngelihat dia, tapi dia keluarnya itu kalau anak-anak itu biasa lewat lift, dia masuknya ke tangga darurat. Dia sendiri masuk tangga darurat. Dan itu kebuka, tangga itu kebuka, dia turun. Saya pikir kok orang ini menyendiri gitu. Cuma biarin aja. Nah, singkat cerita, sesudah makan siang balik lagi, semua ngabsen, dia enggak juga. Tapi hadir. Saya pikir, loh, kok
dia maksudnya nggak mau masukin nama gitu loh. Udah, saya coba mikir gini, oh biasa kan orang kalau training, kalau dia nggak cocok, resign nih orang. Ya, jadi hari itu saya cuekin nih. Saya cuekin, sore juga saya lihat dia ngabsen nggak tahu di tangan, jadi saya pikir besok resign nih orang. Dah. Datang hari kedua, ada lagi dia. Loh, saya pikir kemarin nggak ngabsen. Apa dia nggak rugi apa? Udah. Semua pada di absen tunjuk tangan. Dianya nggak, diem aja. Saya mulai penasaran kan. Cuma posisi duduknya sama seperti kemarin. Bajunya sama seperti kemarin. Sementara yang lain udah pada ganti baju, dia masih seperti itu. Saya bilang, ini orang siapa sih sebetulnya? Gitu. Jadi selama training itu saya agak nggak fokus, yang saya perhatiin dia, gitu. Cuma lama-lama saya perhatiin, saya mikirnya gini, oh jangan-jangan orang kantor, gitu. Jadi orang kantor yang nyelinap di antara peserta training. Ah yaudah biarin deh, udah. Pas makan siang, saya ngelihat, jadi di kantin karyawan itu, jadi kita turun. Saya coba ikutin dia, udah nggak ada. Hilang di balik kerumunan orang-orang. Nah, pas sampai di bawah, orang pertama masuk di kantin itu saya saat itu. Pas saya masuk, dia ada di pojok. Dan dia di pojok kantin, jadi di ujung itu ada bekas kios yang udah nggak dipakai. Dia ada di situ, dan dia berdiri ngeliat saya. Saya kaget kan, saya lihat, loh ini kan yang tadi, dia ngapain di sono? Udah, cuma saya pikir saya mau nyamperin nggak sopan, tapi dia ngeliat, tapi bukan lihatnya marah ya, ngeliatnya biasa. Dan di situ saya perhatiin kalau anak-anak lain itu tasnya ditinggal di ruangan, dia tasnya dibawa terus. Jadi saya pikir ntar sore gue mau tanya lu siapa. Dah, saya cuekin tuh. Selama makan, jadi selama saya makan dengan rekan yang lain, saya sekali ngeliat dia masih situ. Tiba satu ketika pas saya ngeliat orang udah nggak ada. Saya sampai celingukan, saya tanya, lu ngeliat yang di situ nggak? Enggak, siapa? Gue bilang enggak, tadi orang training dia kagak makan, kita makan dia nggak makan. Dia ada di sono. Nah, gue lihat. Sekarang gue lihat udah nggak ada. Kalaupun dia pergi jalan, dia mesti ngelewatin kita sini. Teman sampai bilang, di pojok kan kagak ada orang bro, dari tadi nggak ada orang. Gue bilang ada, sampai gue bilang gue nggak buta, itu orang itu gue lihat, dan dia dari kemarin ada di ruang training. Nah yang lain bilang, serius lu orang gimana? Bapak-bapak palanya pelontos, kurang lebih usia 40-an. Ah serius lu? Dia bilang iya. Gue bilang, terus yang satu bilang, perasaan kan dari semua kita doang anak-anak muda semua, 40-an kagak ada bro. Ntar deh ya, gue bilang kalau dia muncul nih, gue tunjukin orangnya. Oke, singkat cerita akhirnya kita masuk ke dalam ruang training. Pas nyampe ruang training, itu orang ada. Duduk semua. Cuma dia punya bangku itu kosong sendiri. Saya pikir ini orang udah kemana. Udah saya cuekin. Belum lama saya lagi ngelihat ke arah trainer, saya balik, orang udah situ. Udah duduk lagi. Dan duduk posisi sama seperti hari kemarin dan yang tadi, persis. Duduknya sopan, dan tas itu dipegang terus sama dia. Pas, nah lo ini dia, gue bilang. Di sini saya bilang perasaan gak enak. Ini orang bukan ya? Gue bilang, ini orang bukan ya? Cuma karena dia agak jauh ke sana, dan ini lagi di tengah training, saya nggak enak untuk, woi bang, maaf bang gitu, nggak, saya nggak enak. Jadi saya pikir ntar loh. Jadi abis ini pulang, gue akan cegat di pintu depan. Nah, jadi selama training saya ngeliat dia takutnya hilang lagi kan. Jadi terus dia ada. Pas sesi terakhir hari itu, saya udah siap-siap nih. Gue siap-siap, gue mau tongkrongin lu depan. Lu mau orang, lu bukan, lu akan ketemu gue di depan. Nah udah. Pas bubar training, saya langsung duluan ke depan. Karena saya yakin saya paling dulu. Karena di saat udah mau bubar, saya itu langsung jalan ke kanan, ngeduluin, dan saya ngelewatin deretnya dia masih di situ. Saya lewatin. Jadi saya bilang, nah kena lu di depan. Udah.
Saya tunggu nih di depan nih. Jadi depan kantor itu lobby lift, gue tunggu di situ. Keluar satu-satu teman-teman keluar, sampai trainer, sampai manajemen keluar, dianya nggak keluar-keluar. Sampai saya ditanyain sama teman, lu nungguin siapa? Ada yang bilang gini, bapak-bapak itu ya? Iya, ada emang tadi, ada. Gue bilang, ada. Yang mana sih? Gue bilang, dia teman-teman tanya, yang mana? Nah, pas lewat orang yang di sebelah dia. Gue bilang, sini lu berdua. Sebelah lu, bangku lu kosong nggak tadi? Ada orang. Nah, gue bilang, orangnya kayak gimana? Perempuan. Hah? Pasti bilang perempuan. Gue bilang, lu nggak bercanda kan sama gue? Enggak, perempuan. Terus gue bilang mas sebelahnya, lu juga kan? Nah, jadi lu satu bangku, baru lu kan? Nah, sebelah lu ada orang, ada. Siapa? Ya bener, perempuan, mbak. Nah, yang lain bilang, duh kan gak ada bapak-bapak. Gue bilang, gue bukan belum gila. Gue bilang, gue belum gila. Terus gue kasih ciri-ciri ya kan, nggak ada bro. Apalagi bapak-bapak botak, orang muda semua. Gue bilang masa sih. Tapi sementara itu gue lihat di pintu kaca sampai habis, sampai satpam terakhir keluar, nggak keluar nih orang. Udah gue bilang, yaudah deh, lu tunggu, lu pulang semua. Gue di sini. Karena gue pikir nih orang mau kemana larinya. Nah, singkat cerita udah pada turun, tinggal saya masih satpam gedung. Bapak nungguin siapa? Gue bilang, Pak, Bapak orang terakhir yang keluar. Iya. Bapak kalau mau keluar ngunci ruangan sama ruang training kan? Iya. Nggak ada orang lagi, nggak ada. Saya kunci, saya matiin lampu. Saya bilang serius Pak, nggak ada orang. Nggak ada. Waduh, di situ saya mulai mikir, ini orang Bapak bukan nih. Gue bilang, apa dia tanya, emang Bapak lihat siapa? Saya bilang, tadi saya cerita singkat, dia bilang masa sih Pak? Nggak ada Pak. Saya sendiri yang tiap kali nerima orang training nggak ada ciri-ciri kayak yang Bapak bilang. Saya keinget kata teman saya tadi, sebelah mereka perempuan, bukan bapak-bapak. Wah yaudah deh, gue bilang yaudah Pak, nggak apa-apa. Nah akhirnya si satpam itu turun, saya bilang Bapak duluan, saya masih stay di sini. Oh ya udah, dia turun. Karena waktu itu kurang lebih masih 5:30, lampu gedung itu masih hidup semua lah. Dia turun, ketinggalan, kesisanya saya sendiri. Jadi kantor-kantor udah pada tutup, saya di lobi itu sendirian. Saya ingat waktu itu lantai 7, saya sendirian situ. Nah pas udah turun lift ini, si satpam ini nggak lama, saya dengar bunyi pintu kaca, ngek, bunyi pintu kaca. Jadi pintu kaca itu, ini saya ngadep sini, ini di sebelah sini, ngek, pas saya lihat tuh bapak-bapak keluar. Kaget banget. Nah lo nih orang nih. Tapi saya mau kejar kayak ketahan. Karena saya tahu udah dikunci. Itu udah kunci, satpamnya udah turun. Dan itu udah gelap. Logika orang mana mau lewat situ lagi. Dan dia keluar seperti biasa, dia jalan dan bukan ke arah saya. Dia jalan ke arah koridor yang ke arah tangga darurat. Udah. Saya ketahan lari, saya bilang, aduh, ini orang bukan nih. Tapi saya lihat, napak loh, tok pakai sepatu dan seperti awal saya lihat gantung tas. Lewat, saya bilang ikutin. Pas saya ngeliat saya jadi ngintip di lorong gitu di koridor, dia masuk bener ke dalam tangga darurat, dia dorong, krek, dan itu memang bunyi ngek, gluk. Wah, gue kejar. Nah, pas saya sampai pas depan tangga darurat, pas saya mau dorong, itu tangga darurat kekunci. Duk. Dan saya lihat udah digelapin semua. Loh, saya bilang, kok bisa ya? Karena sekarang ini memang saya bukan orang maintenance, tapi yang saya tahu orang awam aja nih, namanya tangga darurat kalau sekali kebuka, ya berarti dia dibuka. Kok ini baru cuma berapa detik gue kejar, kok kekunci? Wah, gue bilang nggak beres nih. Udah, akhirnya saya balik. Nah, pas saya balik ke arah koridor lobby lift itu lagi, pas sampai depan lift itu seluruh lampu koridor sampai di atas saya ini mati total. Mati, jadi cuma nyala itu lampu lift. Plek, mati semua. Nah, lo gue bilang, udah dimati nih lampu. Gue lihat jam, aduh jam 6. Tapi gue pikir, masa jam 6 udah dimatiin? Kan gedung ini kan masih ada orang lembur. Udah. Jadi cuma di samping ini kaca jendela. Gue pikir gue mau teriak gimana nih.
Udah, gue bilang, ya Tuhan, gue sendirian. Udah, saya keplak-keplak semua tombol lift. Dan anehnya tombol lift itu kalau kita keplak, kan bisa kalau dia respon, kita pencet, dia nyala terus. Ini cuma pas pencet dia nyala, pas angkat tangan, mati. Nah lo, gue bilang mati nih gue nih. Sedangkan zaman itu, saya belum ada HP kan. Belum ada HP. Saya bilang, aduh gimana nih caranya nih. Jadi waktu itu saya udah pikir gini, pasrah deh gue. Cuma berharap apa? Kalau ada yang naik, biasanya satpam biasa meriksa setiap lantai, ya ketemu deh gue di sini. Udah, saya duduk tuh, saya duduk, jadi ngejongkrok, pegangin tas. Saya bilang ya Tuhan, ya sampai gue ketemu macam, bener. Lagi duduk begitu, mulai yang saya dengar dari arah pintu darurat tadi, itu dengar kebuka, ngek, dup. Udah, saya udah ngambil macam, saya pikir apa? Orang nih. Satpam nih, karena lantai udah dimatiin. Dan saya dengar sepatunya ketlok, letok, letok, letok. Nah, karena posisi gelap, jadi cuma ada lampu cahaya dari luar doang. Sebelah sana gelap, udah gelap semua. Saya dengar dia jalan sampai depan kantor saya waktu itu, tapi udah gelap. Saya mau coba lihat-lihat orang bukan. Yang pertama saya lihat sepatu, terus itu benar sepatu. Terus dia kemari, ketok, sampai depan saya bener cuma sepatu doang. Cuma sepatu doang. Wah, bener-bener cuma sepatu doang yang jalan. Waduh, gue langsung lompat ke belakang, ke tembok. Itu tas kantor gue langsung tutup di muka gue bilang, waduh, cuma sepatu doang. Udah, di saat itu gue ngerasa, namanya sekarang kalau kita, meski kita tutup mata, kita ngerasa kalau kayak lampu tadi mati hidup. Udah, gue liat, ini kok lampu mati hidup. Pas gue liat, bener. Jadi seluruh lampu sampai yang di atasnya itu mati hidup gitu. Dan saat itu saya dengar satu lobby lift itu rame orang, orang ngobrol, orang ketawa-ketawa. Jadi kayak orang aktivitas perkantoran ya. Jadi, tapi posisinya saya masih tuh begini. Saya lihat, aduh mati lampu, mati hidup. Kok rame ya? Nah, pas rame gitu, saya mulai buka tas saya. Pas saya buka, itu nggak ada orang. Benar-benar kosong, nggak ada orang. Tapi lampu mati hidup. Kosong, nggak ada orang, tapi suaranya ada. Bahkan suara lift saya dengar, ting. Tapi saya perhatiin liftnya nggak ada yang naik. Saya bilang, aduh, ini apaan ya? Gue bilang. Udah, pas saat itu, nggak lama dari itu, satu lift yang di tengah sebelah kiri saya, itu kebuka. Jadi saya pikir ada orang nih naik. Udah, langsung saya berdiri. Pas saya baru mau pegang pintu lift, mau masuk, anak kecil. Wow. Ada anak kecil berdua, tapi ngadepnya ke belakang ya, jadi membelakangi punggung. Itu berdua pegang tangan. Jadi saya agak, kok ada kecil. Udah, gue pelan-pelan ngejongkok. Langsung saya gini, saya mau negor, Dek, mau ngapain? Pas saya mau negor gitu, itu anak kecilnya, jadi berdua pegang tangan, dia maju masuk ke dalam lift. Masuk, jadi depan itu kan kaca, dia masuk. Wah, pas dia masuk gitu, itu lift sontak saat itu mati. Itu lampu lift, itu mati. Wah, gue kabur lagi, gue ke belakang. Di saat itu gue udah mikir, Tuhan, mati deh gue nih, gue nggak bisa turun. Aduh, apa nih? Itu bener. Di saat itu mati lift dan semua yang tadi kedap-kedip itu mati total semua. Mati total. Nah, di situ itu gue ngerasain saat itu dingin kayak kita dimasukin kulkas, dingin banget. Dan suara yang tadi rame itu udah nggak ada. Sekarang yang gue dengar suara itu kayak itu penuh. Sekarang malu. Udah gue bilang, aduh, gue gak mau denger. Jujur saat itu gue cuma pikir, Tuhan, tolong dah ini cuma mimpi dah, cuma mimpi. Udah, nah lagi begitu, tiba-tiba itu dari sebelah kanan ini telinga saya ditarik. Bener-bener tangan megang itu narik kayak orang tuh disuruh nengok. Pas saya narik ini, pas sebelah sini muka orang tapi rata.
nggak ada hidung, nggak merata, bener merata, putih pucat rata, ada rambutnya. Aduh, gue bilang aduh yang beginian. Di saat itu jujur gue pingsan. Karena apa? Gue langsung gelap ngeliat, gue udah nggak tahu, udah bluk jatuh, bener rata mukanya. Jadi dia ditarik. Nah, singkat cerita gue nggak tahu berapa lama gue pingsan. Itu gue ngerasa ada yang bangunin. Jadi bener kayak orang bangunin, tapi nggak ada suara. Bangunin gitu, keplak-keplak itu. Udah. Pas gue buka-buka samar, gue terang kan. Terang. Pas tegas begini. Itu jadi gue masih ada di lobby lobby lift. Jadi gue ngadep ke langit-langit gini. Itu perempuan lengket di atas. Waduh. Lengket. Jadi pas ngeliatin begini, tatap-tatapan dia lengket begini. Dan pas dia lengket gini, lidahnya keluar gitu. Wah, gue berdiri, gue lari. Prinsip gue saat itu, gue udah gak mau di situ lagi, gue lari. Pokoknya bodo amat. Karena prinsipnya, gue pikir kalau gue tetap situ, wah bisa. Gue nggak tahu jadi apa gue. Pokoknya mau lari, mau kemana kek, atau mau balik, pokoknya gue lari-larian. Udah, gue lari. Kalau tadi arah ke kanan pintu darat, gue sekarang arah ke kiri. Gue arah ke kiri, gue lari. Pokoknya gue lari terus. Nah, pas gue lari itu, seluruh koridor itu gue denger rame orang dan ngetawain. Ketawa semua. Memang bener orang kayak orang ketawain ya, tapi ketawain bukan anak kecil, orang-orang dewasa. Wah, diketawain itu. Lari. Dan saya ingat sampai ujung itu ada satu kayak ruangan, mungkin itu ballroom atau apa, saya nggak tahu. Nah, pas sampai situ saya dorong terbuka, pintu itu terbuka. Nah, pas saya dorong pintu itu terbuka, itu di dalam situ, itu saya ngelihat ada kayak orang. Jadi di tengah-tengah ruangan besar itu ada orang dan kayak orang pengantin ya, pengantin tapi pakai baju Jawa begitu. Nah, ngelihat saya. Waduh, di saat itu yang saya pikir orang. Pas lagi itu saya datengin. Jadi prinsipnya tolongin gue. Karena gue ini orang pengantin. Nah, kira-kira hampir 500 meter udah mau deket ke orang ini. Itu gue lihat jadi si pengantin laki-laki itu kan dia gandeng si perempuan. Nah, dia ini tangan pengantin laki-laki pegang kepala si perempuan di. Pas saat itu langsung saya jadi ngerem, jatuh. Dan itu kayaknya ballroom deh, karena ruangannya gede banget. Gue jatuh sampai ngeliat gitu, jadi ngerayap balik dan itu dilempar ke arah saya. Waduh, gelinding gue. Udah, saya langsung berdiri, saya arah balik. Pas saya arah balik, itu pintu yang tadi saya dobrak ballroom itu ketutup. Dan pas ketutup, dari depan saya itu kayak orang tempeleng ya, plak, itu saya jatuh. Nah, pas saya jatuh situ, saya udah mikir mati gue. Gue udah mati nih, bener-bener udah mati. Bahkan saya udah sempat berdoa gini, Tuhan, temuin mayat gue deh, gue udah mati. Karena logikanya gue udah nggak bisa kabur. Nah, akhirnya sampai nggak tahu berapa lama gue pingsan, gue denger pipi gue dikorek-korek. Pas gue jadi dikorek-korek, tapi ada yang manggil, mas. Udah, pas gue bangun gini, gue ngeliat perempuan, tapi dia pakai baju kantor. Dan di saat itu posisi gue bukan dalam ballroom itu lagi, tapi di depan lift. Tadi. Udah, gue langsung duduk, gue bilang, orang bukan nih, langsung, karena gue udah takut lagi kan. Orang bukan nih. Dia cuma bilang, mas ngapain tiduran sini? Gue bilang, lu orang bukan? Iya, saya orang. Dia sempat ngaku, dia orang. Saya bilang, mbak, tolongin dong mbak. Gila, gue dari tadi mau turun gak bisa mbak. Gila, gue gak bisa. Wah, saya tuh sampai ngomong udah sampai keluar air mata ya, karena udah saat itu udah ketakutan. Waduh, udah nggak lagi dah gitu. Nah, lagi ngomong gitu, ini posisi saya duduk di lantai. Saya tahu ada orang datangin dari belakang. Pas saya ngeliat gini tuh bapak-bapak. Oh, gantung tas.
Dia datang. Dan baru kali dia, kenapa mas? Pas gue lagi gini, ya lu, gue bilang, aduh, ma, lu pada orang mau. Pas saya bilang pada orang, itu saat itu mereka ketawa bareng, dan itu mereka naik tembus plafon. Berdua, pakai baju kantor loh, itu bener pakai baju kantor. Gue bilang, ya Tuhan, tolong. Gue bilang, aduh, ampun. Di situ bener gue, kalau orang itu ibarat kata nyebut ya, udah nyebut Tuhan, tolong. Gue bilang, aduh, udah dong, gue mau pulang. Gue bilang, udah. Nah, istilahnya di saat itu gue gimana ya? Gue udah pasrah, udah bener-bener pasrah. Dan pas dia naik ke plafon atas, itu lampu itu nggak terlalu terang ya. Itu dari seluruh koridor. Itu gue denger langkah banyak tok gitu, dan sampai depan gue pertama nggak ada wujud, tiba-tiba kayak orang dibuka tabir gitu, seret kebuka, itu di depan gue banyak banget tanpa kepala pas depan, dan itu rata-rata orang kantoran, jadi pakai kemeja semua. Udah gue ngeliat gitu, gue bilang, ya Tuhan tolong. Gue udah jujur saat itu gue nggak tahu mau gimana, karena mau lari gimana. Kayak mereka tuh udah nutupin, gue udah gak bisa lari lagi. Udah di saat itu gue nyerah. Gue coba bilang, Tuhan tolong, gue gak mau ngeliat lagi. Tuhan tolong biarin dah. Istilah gue mau sampai buang kata gini, gue dibawa kolong wewe, bodoh amat deh, yang penting jangan di sini dah. Gue bilang jangan di sini. Udah sementara gue nyebut gitu, tiba-tiba gue denger pintu lift bunyi ya. Kalau nyampe di satu lantai kan di ting. Nah pas bunyi gitu, gue sempet ngelirik gini, pintu samping gue. Pas pintu samping gue, pas gue ngelirik, gue lihat sebelah kosong. Orang yang tadi gue lihat yang nggak ada kepala itu udah nggak ada semua. Otomatis tengah merayap gue, langsung gue masuk ke dalam lift itu. Tapi gue nggak pastiin dulu, jangan sampai anak kecil lagi. Gue lihat kosong, gue langsung merayap masuk ke dalam. Sampai di dalam gue udah nggak kuat berdiri lagi, gue tinggal keplak, close, tutup. Pokoknya gue bilang tutup dulu dah, tutup. Nah sementara gue klok tutup gitu, dia belum mau tutup nih. Gue sampai ibarat kata, Tuhan tolong. Gue sampai teriak plak, gue bilang, Tuhan tolong. Nah pas pintu mau ketutup, jadi kayak kan biasanya kalau lift itu tutup tek. Nah ini ketutupnya kayak kesendat-sendat. Sementara itu tombol close itu gue udah pencet terus. Tek. Nah pas hampir mau ketutup, itu ada tangan nahan begini, pegang. Waduh, ya ampun, gue bilang, aduh tolong dong. Jadi tapi dia nggak paksa buka begitu ya. Dia pegang, terus dia nongolin begini hidung, dan itu bapak-bapak yang tadi. Karena pas depan gue gini, ya ampun, gue, aduh Pak, udah dong Pak, udah, tolong Pak, udah. Terus itu pintu lift, jadi gue dorong pakai kaki gini, udah dong. Nah nggak lama itu pintu kayak blep, langsung ketutup gitu, tangan langsung hilang dan turun, lift turun, duk. Gue bilang, aduh, amin. Pas sampai di bawah, itu mungkin satpam udah ngeliat CCTV kali ya. Pas sampai di bawah, ada dua satpam nanya, Mas, ngapain kok baru turun? Gue bilang, aduh pak, gue dari tadi kok nggak ada. Sampai mereka bilang, ya sekarang ngapain baru turun? Gue bilang, yang pertama gue tanya, jam berapa pak? Nah pas dia bilang, di saat itu dia bilang, jam 11 malam. Gue pasti di jam, bener jam 11 malam. Buset, dari jam setengah 6. Gue bilang, ya Tuhan, gue bilang, udah. Akhirnya gue dibawa sama mereka ke tempat duduk satpam, dikasih minum, ditanya, gue cerita, apalagi bapak-bapak itu. Dan satpam itu bilang, yang bapak-bapak itu dulu dia memang pernah kerja di sini, dan dia karyawan dari developer, pengembang gedung. Nah dulu, jadi kisahnya waktu dia pulang malam, kita waktu itu kita nggak tahu pak waktu itu. Dan namanya gedung kan, jadi posisi gedung itu pas keluar dia ada 2 jalur. Nah dia keluar, kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi kan kita jaga di pos, kita lihat kok ujung kok rame-rame.
kita samperin, ternyata kecelakaan. Nah, samperin kecelakaan. Nah, teman saya tuh, nah, dia panggil tuh, sini, lu waktu itu lu yang lihat kan bapak-bapak. Iya. Akhirnya temannya juga cerita, saya nyamperin bang. Pas saya lihat bapak-bapak pas jadi posisi dia meninggal itu apa ya? Begini di aspal, pas dibalikin, ya ilah saya kenal. Si bapak ada namanya, bapak ini, dan posisinya tewas di situ, meninggal. Jadi dia ditabrak sama salah satu bus arah luar kota. Pas dia keluar, itu memang kan dulu banyak bus itu, dia dihajar sama bus itu, kelempar masuk kolong bus dan tewas, mati mendadak di situ. Nah itu dia bilang kisah itu udah sekitar 3-4 tahun yang lalu pak, gitu. Dan dia tanya, emang bapak ngeliat? Ya ilah pak, saya mau pastikan kan, pak, waktu kondisi dia meninggal, bapak ngeliat kan atribut yang dia pakai? Iya, kita cocokin ya pak. Saya sebutin, rambutnya pelontos, bener. Pakai kacamata, betul. Semua sampai tasnya, bener. Itulah yang dipakai saat dia meninggal. Tas gantung hitam kantor itu persis yang dia pakai. Waduh, saya bilang, aduh, ini orang kok masih ada di sini. Dan si satpam satu bilang, bapak ketemu langsung? Iya, itu tadi pak, buset, gue training ada dia. Udah, akhirnya singkat cerita mereka bilang, ya udah pak, kalau gitu doain aja buat terbaik buat dia, karena dia memang pernah di sini, gitu. Dan titik meninggalnya itu pas hampir di bawah JPU, pas keluar gedung. Udah, akhirnya saya ngeliat udah jam 11, saya pikir udah, gue bilang udah dah, gue pulang. Nah, pas saya keluar, waktu itu kan saya nggak ada kendaraan, jadi saya keluar itu, saya mau nunggu bus udah nggak mungkin. Jadi saya mau jalan kaki ke arah Sleepy Jaya. Nah, Sleepy Jaya baru saya naik mikrolet. Nah, belum lama saya keluar, jadi dari belakang itu ada motor. Pas di pintu portal depan, klakson, tintin, klakson. Jadi saya pikir kan karyawan dong. Udah, tapi saya nggak. Jadi saya cuma, iya. Udah. Pas sampai jadi antara jalan raya dengan pintu gerbang gedung, saya berhenti situ. Saya kayak kenalin orangnya ya. Saya berhenti, saya ngelihat itu. Jadi motor keluar, tak, dia berhenti. Dia ngeliat gini, wah lihat si bapak-bapak. Si bapak-bapak yang tadi, dia ngeliat gitu, udah, dia cuma senyum, dia jalan lagi. Nah pas dia jalan, pas saya lihat, itu kayak reka ulang kejadian yang saya lihat. Ada bus kenceng warna kuning, saya sampai bilang, pak awas, duar. Dihajar. Nah pas itu hilang. Wah kaget saya di situ. Nah lu, langsung saya kayak ya Tuhan, itu ya ternyata. Jadi dia sempet masih nunjukin cara dia kecelakaan. Dan itu saya lihat bus kuning hajar dia di situ. Dan saat itu saya langsung cepat-cepat pulang. Dan besoknya saya udah nggak masuk, saya cuma telepon HRD-nya, saya resign. Oh, saya udah nggak mau kerja lagi situ. Biarin gue bilang. Biarin, nggak apa-apa bu, saya resign aja, saya udah nggak jadi kerja. Tapi saya nggak bilang masalah itu, karena kan nggak semua orang paham ya apa yang kita lihat. Jadi cuma saya cerita sama istri gue bilang, udah nggak usah, udah cari kerja tempat lain aja. Gitu. Karena saya pikir kalau gue masih di situ, gue ketemu lagi dia. Karena gue pulang aja masih dikasih lihat. Jadi udah, gue nggak mau lagi situ. Dan itu gedung itu di saat itu cukup megah. Dulu itu gedung itu pernah jadi tabloid asing. Nah sekarang gedung itu masih ada, tapi udah berubah nama. Tapi gedungnya masih ada, persis sama. Nggak jauh dari Sleepy Jaya. Bang, itu kejadiannya bener teror habis tuh bang ya? Di satu malam itu. Bener teror ditampakin semua ya? Semuanya. Terus bang, ini abang kan tadi ceritanya nih tahun berapa nih bang pasnya tuh waktu itu? 2001. Oh 2001, kirain masih tahun 90-an gitu loh. Tahun 2001 berarti belum lama ya. Udah lama, 23 tahun yang lalu. Saya ingat saya 2002. 2001. Waduh. Itu jadi tuh di perusahaan asuransi bang ya? Asuransi. Dan abang itu sebenarnya udah kerja di perusahaan asuransi atau baru training? Baru training. Pernah masuk lah. Oh. Jadi training dulu gitu. Jadi dia belum kerja di asuransi, ikut training. Training dulu. Tiba-tiba ketemu ada salah satu orang yang hadir tapi tanpa
absen. Tanpa absen. Pengen tahu nih kan. Akhirnya diteror satu malam Bang. Betul. Itu perasaannya aduh kayak gimana Bang? Waduh ampun deh. Apalagi yang istilahnya apa ya, ibarat kata kita nggak dikasih napes ya. Kan jadi kayak ini ada jalan keluar. Begitu mau lari ke situ, ada aja lagi di situ. Sampai di lift ada anak kecil, aduh ampun gue bilang. Nah si satpamnya ini gimana? Pernah nggak ngalamin seperti itu Bang? Pernah, dia bilang. Dan mereka semua yang pernah di situ sering. Kalau bapak-bapak ini paling sering katanya. Oh. Paling sering gitu. Berarti udah biasa ya Bang, si satpam ini udah pernah ngeliat. Cuma abang waktu itu bener-bener diteror habis ya. Dari jam 5:30 sampai jam 11. 11 malam ternyata. Waduh, keluarnya. lumayan ya, sport jantung juga. Waduh, 2 kali pingsan dan cuman saya bersyukur nggak dibawa sama mereka sih. Berarti gedungnya sampai sekarang ada, masih. Tapi namanya udah beda. Berubah. Lumayan sih serem Bang. Kalau kejadian lagi kira-kira mau nggak Bang? Oh nggak mau. Nggak mau ya Bang. Ampun. Terus abis dari situ abang kerja tempat lain? Saya kerja tempat lain. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang nih, kalau saya lewatin gedung itu saya nggak mau nengok. Oh gitu ya Bang. Kayak gimana ya, kayak auranya beda aja. Gitu. Karena itu masih walaupun 21 tahun yang lalu atau 23 tahun yang lalu masih inget aja Bang. Oh masih? Masih inget. Kejadiannya parah banget itu ya. Oh, iya. Jadi berarti udah di alam mereka ini Bang ya? Iya. Apalagi terakhir saya udah keluar, terakhir dia nunjukin cara dia ditabrak. Itu. Kali dia pikir gini Bang, ini orang ngeliatin gue pengen tahu kali gue siapa gitu kan. Mungkin jadi gitu. dikenalin sama dia. Cuma gue mau amit-amit ya, karena memang itu gedung itu kan 2 jalur. Jadi begitu keluar jalur lambat, baru masuk jalur cepat. Nah dia dihajar ternyata di jalur cepat itu. Oke Bang Roland, mudah-mudahan ceritanya ini bisa menghibur teman-teman ya Bang. Dan bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman untuk hati-hati. Betul. Oke, makasih Bang Roland. Iya. Teman-teman, sekian dulu ceritanya. Diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Sampai jumpa lagi di podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.